Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga sehat selalu ya. Anak-anakku kemarin, sebelumnya materi sebelumnya kalian sudah membaca ini ya. Ada materi sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Sumber daya makanan yang dibutuhkan dalam pengolahan makanan internasional. Oke, di sini Pak Yan mau jelaskan sedikit ya. Sebelum kalian memilih ide, sangat penting kalian mengetahui sumber daya yang dibutuhkan selama atau dalam proses produksinya. Penting kalian ketahui. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan kalian kan akan berbisnis ya. Kalian akan berbisnis. Jadi kalian tidak hanya bikin satu kali, dua kali. Kalian akan bikin berkelanjutan. Jadi sumber dayanya ini harus siap. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang sumber dayanya, kalian pahami definisinya dulu. Jadi saya Pak Ian mau kalian pahami definisi tentang proses produksi. Yang pertama, jadi proses produksi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Proses produksi ya. Jadi dalam hal ini proses produksi makanan internasional itu berarti proses mengolah bahan-bahan mentah menjadi makanan setengah jadi. Misal dari kedelai kan bahan mentah menjadi tempe, itu bahan setengah jadi. Bisa jadi tempe mendoan, nah itu barang jadinya. Dan barang setengah jadi dan barang jadi ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari si kedelai itu sendiri. Ya, paham ya? Jadi kalian pahami definisinya supaya kalian juga mudah untuk menjelaskan, untuk memahami proses berikutnya. Pahami juga definisi faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi, benda apa saja yang dibutuhkan, jasa apa saja yang dibutuhkan dalam menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna. Jadi setiap benda bisa jadi itu bahan, bisa jadi juga itu peralatan, bisa jadi juga modal, jasa, bisa jadi itu tenaga kerja, bisa jadi itu manajemen, macam-macam lah ya. Jadi faktor-faktor produksi adalah setiap benda atau barangnya yang digunakan dalam proses produksi. Berarti definisi sumber daya dalam produksi adalah faktor-faktor yang digunakan dalam setiap proses produksi. Jadi sumber daya dalam produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ini definisinya. Kalau kalian kurang paham, kalian ulangi videonya. Masuk ke berikutnya. Sumber daya penting diperhatikan dalam menentukan wirausaha makanan khas internasional. Di sini faktor produksi. Jadi kalian akan melakukan proses produksi ya. Setelah kalian tonton videonya, langsung cek di tugasnya. Nah, di situ ada petunjuknya. Nanti kalian baca perlahan. Untuk sumber daya kalian perlu pahami secara keseluruhan. Di materi PDF yang Pak Ian berikan kemarin, kalian pahami keseluruhan. Pahami saja. Tapi untuk
praktek kalian, untuk proyek kalian, kalian pahami, kalian cukup meneliti 2 faktor produksi yang Pak Ian beri penjelasan di sini ya. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya alamnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan internasional kalian itu apakah tersedia di sini, di pasar setempat. Selain ketersediaan juga kalian bisa cek harganya, seberapa terjangkau harga bahan baku kalian, sehingga kalian bisa mempertimbangkan juga nilai harga jualnya. Yang kedua adalah faktor produksi modal. Dalam proyek yang akan kalian kerjakan nanti, kalian pilih jenis makanan yang alat-alatnya ini bisa kalian temukan di dapur rumah kalian saja. Itu dari Pak Ian. Tapi jika kalian menghendaki membeli alat tambahan yang harganya murah-murah, ya tidak masalah. Jadi untuk project kalian, silahkan kalian pilih jenis makanan yang baru. Kalian cukup perhatikan 2 faktor produksi yang ada di sini, yang Pak Ian kasih penjelasan di sini, mulai dari faktor produksi alamnya, faktor produksi modalnya juga. Jadi cukup 2 itu yang kalian pertimbangkan untuk memilih ide makanan khas internasional. Oke, ini contoh kasar. Nah, contoh kasarnya seperti ini. Gimana cara memilih ide usaha makanan internasional? Oke, kita bisa pilih jenis makanannya di internet ya. Misal Pak Ian sekarang mau coba membuat onigiri. Onigiri ini adalah makanan khas dari Jepang. Nah, makanan khas dari Jepang. Oke, sekarang kita lihat proses pembuatan onigiri. Nah, kita tonton ya. Nah, di sini tidak akan Pak Ian puter penuh. Jadi Pak Ian tunjukkan saja. Misal di sini, oke, proses pembuatan ya. Proses pembuatan dimulai dari beras. Oke, beras dicuci. Nah, terus bisa dikasih ikan. Oke, isiannya ikan. Bumbunya hanya ditabur garam dan dimarinasi selama semalam. Ya, kalian lihat di sini ya. Nih. Jadi dia hanya ditambah garam lalu dimarinasi selama semalam atau ditutup di wadah yang kedap udara. Nah, oke. Lalu berikutnya dimasak tanpa minyak. Oh, bisa, gampang. Mayones bisa ditemukan di sini, bisa. OKK Bonito Flakes Moistener. Oke, bisa diganti. Kalau bisa, tidak apa-apa, lanjut aja kalau bisa diganti. Kalau memang kalian kesulitan menemukan bahannya. Scramble egg, telur orak-arik, ya terus. Oke. Nori, rumput laut lembaran kayak gini banyak ditemukan di sini ya. Kalian bisa menemukan di mini market atau di tempat orang jual bahan kue itu ada. Apalagi kita cek lagi berikutnya, nggak ada. Udah. Salt rice bowl, oke, sederhana ya. Oke. Nah, karena alat dan bahan dapat ditemukan dengan mudah dan harga yang sesuai,
maka onigiri dapat diterapkan sebagai ide usaha makanan khas internasional. Nah, itu contoh cara kalian memilih ide usaha makanan internasional. Oke, berikutnya seperti yang saya bilang tadi, silakan kalian cek Google Classroom kalian. Kalian bisa bentuk maksimal 2 orang satu kelompok dengan satu jenis produk. Silahkan kalian produksi makanan dalam ukuran rumahan saja. Artinya kalian hanya membuat 1 atau 2 porsi saja. Mau buat 3 porsi boleh, silahkan. Dan Pak Yan minta kalian selesaikan project dalam waktu 2 pekan, paling lama 3 pekan. Nah, jadi 3 minggu dari sekarang kalian bisa melakukan proses produksi ya. Silahkan cek di Google Classroom-nya, materinya ini Pak Yan minta kalian kumpulkan video rekaman kalian masak sama foto produk jadinya. Oke, jika ada pertanyaan ya silahkan hubungi Pak Yan ya. Mungkin Pak Yan ada yang terlewat juga memberikan penjelasan, jadi kalian boleh hubungi Pak Yan, langsung japri aja. Oke, terima kasih, tetap semangat, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.